Kadang-kadang itu teman kita yang suka jahil, teman kita yang suka usil. Kadang-kadang tuh kita langsung marah. Berarti kamu udah notice banget ya di usia 15 nih? Iya, 5. Relate banget ya dengan anak-anak Al-Azhar Jogja tuh relate banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah akhirnya selamat datang kembali di podcast Al-Azhar 26 yang kita telah rencanakan beberapa waktu lalu. Kali ini sekolah penasaran banget dengan seseorang yang sebentar lagi pensiun ini. Yaitu Ketua OSIS 2023-2024 Kak Akhtar. Apa kabar Kak Akhtar? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebenarnya sekolah udah lama banget pengen menginterview anak-anak berprestasi atau anak-anak yang mempunyai cerita seru untuk di-sharing ke teman-teman gitu. Nah, untuk yang edisi anak-anak kali ini, anak-anak Al-Azhar 26 itu yang pertama Kak Akhtar gitu ya. Oke, baik. Bismillah ya Kak Akhtar. Siap, oke. Baik. Dwi itu penasaran, capek nggak sih jadi ketua OSIS, apalagi ketua OSIS, terus anak-anaknya kadang trouble, kadang-kadang program sekolah kebanyakan, itu gimana Kak Akhtar? Kalau ditanya capek nggak capek sih ya pasti capek ya. Semua hal itu kalau dilakuin ya pasti ada capeknya. Tapi kalau aku bisa ngasih tahu, memang capek itu adalah harganya. Jadi buat kita meraih sesuatu itu semuanya ada harganya. Dan khususnya di ketua OSIS, karena saya juga belajar, saya juga memanajemen orang dengan trouble yang ya pasti ada banyak. Tapi itu semua itu kalau kita timbang lagi, capeknya itu nggak bakal kerasa. Karena lebih banyak manfaat yang dirasakan saat saya jadi ketua OSIS dibanding dengan capeknya. Oke. Worth it ya? Jadi itu worth it. Insya Allah. Walaupun capek, tapi insya Allah bakal worth it buat masa depan. Oke, insya Allah. Nah, yang paling riuhin banget sampai mungkin take your energy, take your thought itu apa? Yang paling riwahin. Kalau berdasarkan pengalaman ya, di mana aja sebenarnya, nggak cuma di OSIS. Itu yang paling riwahin adalah pemikiran orang-orang yang berbeda. Oh, oke. Jadi semuanya ada pro sama kontranya kan. Jadi saat aku mau decision making, ada orang yang bilang, aduh aku nggak setuju. Atau ada orang yang malah aku nggak mau pikir, aku terserah kamu aja. Dan pikiran yang begitu banyak itu tuh harus kita manage, harus kita gabungkan jadi satu. Dan kalau misalnya memang pas itu lagi bagus pemikiran mereka, ya pasti outcome-nya bagus. Tapi kalau worst case skenario-nya, kalau mereka semua nggak ada yang setuju, mereka semua malah pemikirannya kemana-mana, akhirnya kita juga sebagai ketua, kita harus menghandle itu. Dan itu yang menjadi paling berat ya. Tiring banget. Tiring banget ya di situ ya. Tapi insya Allah kalau lillah, itu ya. Pasti kalau lillah insya Allah nanti ada ganjaran sendiri. Bener, ada jalannya ya. Nah, itu tadi yang paling tiring ya. Kalau paling yes banget. Itu apa paling puas banget kan? Gitu. Kalau tadi tiring, puas. Kalau puas karena tadi udah tiring ya. Ngurusin pemikiran orang-orang, jadinya kalau misalnya ada sesuatu hal yang berjalan dengan sukses dan terutama orang-orang itu suka. Orang-orang tuh bakal bilang, wah bagus ini, makasih ya Tar, kita udah gini. Tuh jadi kayak, wah aku merasa puas banget nih. Udah berhasil menjalankan sesuatu yang di belakang layar tuh sangat-sangat berat. Tapi pada akhirnya ternyata itu sangat worth it dan sangat menyenangkan banyak orang. Kemarin apa tuh contohnya? Kalau contohnya sih yang paling disukain ya mungkin adalah ya kelas meeting. Karena kalau event-event yang lain belum tentu semuanya suka. Tapi kalau kelas meeting mereka tuh sangat-sangat antusias. Bahkan sebelum kelas meetingnya aja mereka udah pernah tanya kelas meetingnya kapan. Dan ternyata pas udah berjalan kelas meetingnya semua orang pada antusias, pada bilang wah bagus banget, kita adain terus aja setiap tahun. Kalau bisa setiap hari malah. Gitu ya, alhamdulillah ya. Nah, dari itu dalam segi OSIS ya, ternyata ada hal-hal yang di luar OSIS kan pastinya ya. Nah, di luar OSIS atau skup anak-anak remaja sekarang seusiamu nih yang paling worry banget apa sih yang paling bikin worry? Kalau sekarang ya dengan berita yang beredar itu sebenarnya isu tentang diri kita sendiri sih, isu tentang mental health kita. Bagaimana kita lihat banyak juga remaja-remaja yang baru mencari jati diri mereka, baru exploring their self,
saat menemukan struggle, mereka langsung give up dan banyak juga yang nggak sedikit kasus di Indonesia, banyak juga yang akhirnya meninggal karena bunuh diri. Itu ya. sangat-sangat worry ya. Miris ya. Miris banget. Karena apalagi remaja di usia kita ini targetnya adalah Indonesia Emas 2045. Tapi kalau misalnya remaja-remaja ini mental health-nya itu masih kurang atau mereka nggak bisa manage suatu challenge atau mereka nggak bisa manage suatu masalah, kita nggak tahu ke depannya masalah apa yang lebih besar lagi pastinya. Dan ya, itu suatu yang worry banget. Itu yang paling akar apa sih? Kenapa anak-anak sekarang pada gitu? Yang paling grand why-nya tuh apa? Kenapa bisa jadi gitu tuh apa, Pak? Apa tuh? Kalau menurut pendapatku sendiri ya, yang grand why, terus apa yang aku temuin di orang-orang adalah perilaku mereka pas semasa kecil dan juga didikan orang tua. Karena kita sekarang sudah ada di zaman yang modern banget. Semuanya tuh serba gampang lah. Mau makan gampang, mau nyari tempat main gampang, mau belajar gampang. Akhirnya saat mereka masuk ke real world, ternyata ada beberapa hal tuh yang nggak bisa dilakukan secara gampang. Ada yang butuh energi lebih, ada yang challenge-nya sangat besar, ada yang mereka harus kontrol diri mereka sendiri. Dan karena pas kecil mereka nggak diajarkan tentang hal itu, akhirnya saat mereka dapat challenge yang begitu besar, mereka merasa, aduh, aku nggak bisa nih, aku harus nyerah, aku nggak bisa, dan lain sebagainya. Nggak bisa kena tekanan ya? Iya, itu juga. Tekanan itu nggak bisa dipungkiri, tekanan itu ada di mana-mana ya. Jadi memang seharusnya dibiasakan sejak kecil. Tapi karena terlalu mudah sejak kecil, nggak ada tekanan, akhirnya begitu mereka menemukan tekanan, wah kagetnya luar biasa. Terus jadi kontradiktif malah jadinya. Terus berarti tadi utama banget rumah ya? Betul, paling utama memang semua akar tuh dari rumah, dari orang tua, dari sekitar lingkungan. Sekolah tuh berarti keduanya? Iya, jadi setelah rumah, penyebab keduanya baru gitu ya? sekolah. Atau teman-teman sekitarnya gitu ya. Nah, ada hubungannya dengan yang topik-topik tahun lalu lah, Strawberry Generation gitu ya. Anak-anak ditekan dikit, meleyot. Itu tema yang sama ya dengan kesehatan mental Strawberry Generation. Ya, betul sih, kalau menurut saya memang ya Strawberry Generation ya itu pada dasarnya begitu mereka dikasih tekanan, sudah mereka nggak mau lagi, mereka meleyot, mereka malah mundur. Saat mental health juga seperti itu, mereka dikasih tekanan, mereka banyak challenge, mereka langsung istilahnya memendam, langsung merasa bahwa diri mereka itu yang paling berat. Iya, gitu ya, self center gitu ya. Iya. Aduh, gitu, merana banget gitu. Ya, merasa dirinya di dunia ini hanya dirinya yang berat gitu. Bu It juga lihat di luar negeri itu, apalagi yang nggak kenal Allah, nggak kenal Islam gitu ya, mau pegang apa lagi gitu mereka. Mental health nggak dapet, terus mungkin juga keluarganya sedang tidak baik-baik saja, maka terjadi juga homeless, jobless, terus akhirnya karakter mereka yang suicide juga di mana-mana juga gitu ya. Alhamdulillah banget kita punya Allah, kita punya Islam, kita bisa kembali kepadanya apapun itu kondisi yang terburuk pun, gitu ya. Semoga bisa memfondasi pelajaran di Al-Azhar 26, bagaimana memegang Islam, memegang Allah itu selalu ada untuk kita di besok event-event accident yang terburuk terjadi dalam hidup pun kita tetap punya Allah dan punya Islam gitu ya. Apalagi generasi emas berarti besok 2045 angkatan umur berapa? Mungkin 2045 30 sekian. 30 itu 37. Usia yang matang untuk berkarir ya. Apa nih mimpinya besok? Aduh, kalau mimpi saya sih dari kecil memang mimpinya mau jadi dokter bedah ya. Karena masih melihat di Indonesia sendiri tuh di pelosok-pelosok masih ada yang belum terjangkau dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi saya masih bercita-cita mau merubah dunia kesehatan di Indonesia menuju yang lebih baik tentunya. Apa tuh yang paling bikin worry? Nggak rata antara yang masuk sama yang nggak rata. Apalagi kalau kita tahu misalnya di ujung timur itu masih ada banyak penyakit-penyakit yang belum bisa ditangani secara langsung, secara dengan proper gitu ya. Jadi masih banyak penyakit seperti malaria. Terus ada beberapa orang yang akhirnya pun mereka aslinya kalau mereka mungkin di Jakarta, mereka bisa sembuh dan melanjutkan hidup. Tapi karena fasilitas kesehatan yang nggak ada, jadi mereka terpaksa
nggak bisa melanjutkan hidup. Oke. Dan itu worry banget, apalagi anak kecil nih ya, mereka nanti yang meneruskan kita kalau mereka nggak ditangani, kalau mereka dari dini sudah kena penyakit-penyakit yang kompleks, kedepannya gimana? Itu yang menjadi masalah. Berarti kamu udah notice banget ya di usia 15 nih Iya, 15. dengan dunia kesehatan. Wow. Iya, bener sih Kak. Aku nih kalau biasanya suka ngeliatin berita-berita di dunia, berita-berita terbaru. Karena satu itu seru, karena kita jadi tahu di dunia nyata tuh sebenarnya seperti apa. Iya, Dan yang kedua pastinya menambah wawasan. Nggak cuma IPA, IPS, tapi juga tentang perspektif orang-orang di dunia. Iya, iya. Dan memang masalah yang masih banyak merana sekarang itu adalah kesehatan. Kesehatan fisik, kesehatan mental. Oke. Cocok ya berarti dengan kesehatan mental, terus kamu insya Allah mimpinya di kesehatan Fisik, iya, kedokteran. Kedokteran. Ya, kira-kira kalau agak memflashback usia SD atau mungkin SMP awal itu ada value apa yang cukup mendasari kamu untuk menjadi pribadi yang kuat, yakin, optimis, percaya diri ke depan? Dasar prinsip. Sebenarnya baru saya pelajari beberapa tahun lalu ya, mungkin 1 tahun 2 tahun lalu pas kelas 6 kelas 7 lah ya. Bahwa di dunia ini tuh nggak semuanya bisa kita kontrol. Banyak hal-hal yang itu tuh di luar kontrol kita dan itu memang harus terjadi. Tapi ada sesuatu yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Jadi mau apapun masalahnya di dunia ini, apapun masalahnya nanti bakal datang ke kita, itu nggak bisa kita kontrol. Itu semua di luar tangan kita, itu semua Allah yang menakdirkan. Tapi kita sendiri, kita bisa merubah diri kita, bagaimana caranya untuk menghadapi masalah yang terjadi. Memang mungkin yang paling simpel itu adalah tentang telat sekolah ya, itu simpel banget. Macet dan juga kondisi jalan itu nggak pernah bisa kita kontrol, kita nggak bisa prediksi. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita mau bangun jam berapa, biar nggak kena macet. Ya, okay. Itu yang paling mendasar. Aduh, relate banget ya dengan anak-anak Al-Azhar Jogja tuh relate banget nih. Semoga bisa diterapkan ke anak-anak yang lain. Itu contoh kecil ya. Paling kecil. Di contoh yang lain pun we have to divide which one we can do something, which one we cannot do something. Yes. Oke. Dari yang Akhtar tahu, kayaknya nih mental health, kesehatan mental anak-anak SMPI A26 khususnya nih, ada di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Menurut secara umum? Secara umum ya. Secara umum aja. Psikolog gitu, jadi mungkin belum tahu ya. Tapi kalau dari kelihatannya sih, kita tuh masih ada di rata-rata ya. Mungkin nggak semua, tapi kebanyakan dari kita tuh sudah ada di level yang rata-rata. Karena ya di Al-Azhar kita juga diajarin untuk tetap berpegang teguh terhadap Islam. Jadi kalau ada masalah ya kita pasti kembali lagi ke Islam. Kita kembali lagi ke Allah. Dan juga kita di sini juga tetap ada beberapa challenge yang harus kita selesaikan gitu. Dan memang yang paling bisa untuk menyiapkan kita di masa depan buat challenge yang lebih besar adalah solve challenge yang lebih kecil dulu, satu persatu, nanti naik levelnya. Dan di sini ya teman-teman kayaknya sudah mulai keluar dari zona nyaman, sudah mulai keluar dan sudah mempertangguh dirinya. Gitu. Alhamdulillah ya, udah rata-rata. Nah, kalau udah di level rata-rata nih, mau naikin lagi di rata-rata plus gitu, kira-kira yang paling utama apa? Satu yang paling utama, tetap fondasi kita harus tetap memegang teguh kepada Allah. Kita harus tetap mengingat bahwa Allah tuh nggak pernah ngasih cobaan yang melebihi kemampuan kita. Jadi kalau ada cobaan di depan kita, ya pasti kita bisa lewatin. Itu satu. Yang kedua yang paling penting adalah kita mau untuk keluar dari zona nyaman. Jangan sedikit-sedikit ada challenge, ada masalah, kita langsung bilang, aku nggak bisa, aku ini, gitu. Udah, itu nggak boleh. Kalau kita mau di atas rata-rata, ada challenge, ada masalah, bilang ke diri kita bahwa kita bisa selesaikan masalah itu, mau itu susah, mau itu capek, mau itu gimana pun, tapi kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Wah, insya Allah ya. Amin. Gitu ya Semoga. pesan-pesannya nih. Jadi kalau udah di level rata-rata itu, which is good ya. Udah rata-rata itu, that's good. Tapi kalau mau next level, harus kembali, imannya, takwanya juga harus dikuatkan. Terus kemampuan diri juga harus ditambah gitu ya. Nah, menurut salah satu coach yang Bu Yu kenal nih, katanya nih, kamu setuju nggak? Dalam kehidupan ini, mental itu menjawab 60%. Kesehatan fisik, kamu nggak contohnya, kamu nggak sakit yang lain itu 30%. Aslinya kemampuan, keterampilan, kognitif,
itu tuh 10%. Jadi seandainya nih mau menyelesaikan masalah, mampu dia gitu kan, mampu, kemampuannya oke 80-90, tapi begitu mentalnya ngembos akhirnya nggak terselesaikan. Nah, persentasenya tuh 60% mental, kesehatan fisik 30%, kemampuan aslinya itu 10%. Itu menurut Kak Atar gimana tuh? Mungkin kalau secara garis besar setuju sih. Mental Setuju ya? health tuh, mental kita tuh harus yang paling utama, pribadi kita. Mau yang paling utama, presentasinya besar banget. Bahkan kalau mungkin tadi kesehatan fisik 30%, mungkin bagiku itu 20% malah. Gitu ya? Mungkin Gitu ya? 70% itu adalah mental kita. Gimana kita bisa mempunyai mindset berpikir. Karena apapun masalahnya, selama kita yakin diri kita bisa, selama kita yakin bahwa kita ini punya kemampuan Positif, untuk menyelesaikan, kita pokoknya positif kita pasti gitu. bisa nyelesain. Bahkan mau dengan ada kemampuan yang biasa-biasa saja pun. iya, dengan kemampuan yang bisa-bisa saja pun. Gitu ya. Semua pasti bisa jalan. Kayaknya insya Allah saya juga setuju yang kayak gitu ke atas. Banyak kisah-kisah sukses nggak pintar-pintar amat, tapi mentalitasnya. Wah iya, itu mentalitas tetap nomor satu. Tetap nomor satu. Dan ternyata mentalitas memengaruhi kesehatan fisik juga ya. Iya. Kalau dia stresan, akhirnya kan fisiknya kena. Dia kepikiran, hal kecil kepikiran, akhirnya kena migran atau mah gitu. Nah itu belum dalik. Ya mentalitas nih ya yang harus dibangun lebih strong lagi. Ngerasain nggak gap antara nih generasi Atar, generasi Bu Iyut, generasi orang tuanya Atar, generasi eyangnya Atar itu penurunan ya? Iya, ada penurunan ya, bener, ada tetap penurunan. Secara umum, tapi Atar sendiri nggak pengen ngaminin itu ya? Iya, jangan sampai. Secara umum turun, tapi we can say not. Iya, kita bisa, aku nggak memilih untuk ngamini bahwa mentalitasnya turun gitu ya. Terus kalau anak-anak 26 nih pernah punya ada, tanpa sebut nama ya jelas, pernah ada kisah yang sangat memprihatinkan kamu nggak? Secara mungkin dia dengan family atau mungkin attitude-nya dia yang sungguh sangat memprihatinkan atau gimana gitu, kamu pernah menangkap nggak, Tar? Kalau menangkap sih, kayaknya kalau yang sangat-sangat memprihatinkan belum ada ya. Mungkin levelnya mungkin yang masih agak masih kayak, aduh dia gimana, mungkin di level itu aja. Kadang-kadang itu teman kita yang suka jahil, teman kita yang suka usil, kadang-kadang tuh kita langsung marah, kadang-kadang tuh kita langsung menganggap kepancing ya? Iya gitu, kepancing, wah langsung pengen pukul kayaknya. Tapi sebenarnya di balik itu banyak juga latar belakang yang harus kita maklumi. Memang ya teman kita kayak gitu karena ada suatu hal. Dan kita sebagai orang yang dijahilin atau diusilin harusnya nggak melawan dia, nggak kepancing ya? Nggak kepancing, harusnya malah kita membantu dia biar kita sama-sama jadi lebih baik. Jadi dia nggak usil lagi, aku jadi lebih mengerti dia gitu. Oke. Nah kalau itu tadi ya kisah anak Al-Azhar 26 gitu ya. Atau pernah juga lihat nggak yang hedonnya gitu terlalu, atau jajannya keborosan, atau separah itu gitu, nggak bisa filter gitu, ada nggak? Mungkin kalau buat yang nggak bisa filter yang sampai hedon banget itu belum ada ya. Mungkin mereka tuh masih dalam batas boros-boros biasa gitu ya. Boros-boros yang pingin ini, pingin itu, tapi nggak sampai kayak beli hal-hal yang benar-benar nggak bermanfaat sama sekali. Jadi semuanya tetap masih ada value-nya, walaupun nggak besar dibanding dengan kebutuhan. Tapi ya itu masih dalam batas normal lah kalau aku bilang. Oke. Kalau keseharian jajan kalian rata-rata berapa sih anak rata-rata? Rata-rata ya, mungkin di kisaran 20 sampai 50. 20, 50 itu masih rata-rata apa udah tinggi? Itu mungkin rata-rata di atas sedikit. Jadi 20, 30 rata-rata. Rata-rata atas. Ada yang lebih dari 50 per hari? Ada. Oh gitu ya? Sama saya deket juga ada. Mereka sampai 200.000 per hari. Dan itu habis? Kalau itu kayaknya enggak sih. Mungkin dia masih bisa memfilter. Tapi ya dia dengan 200 tuh banyak sekali. Dan berarti 6 juta ya sebulan? Iya, itu melebihi gaji UMR malahan kan. Jadi pas aku pertama kali tahu bahwa dia jajannya 200, wah, yang pertama kali terbesit di otak, kamu sehari makan apa aja sampai 200.000 gitu. Tapi dia bisa saving? Tapi untungnya dia adalah orang-orang yang bisa saving, dia bukan orang-orang yang boros. Oke. Jadi 6 jutanya nggak habis sebulan ya? Enggak. Oke. Kalau di 26 nih selama 3 tahun nih ya, mau pensiun ya. Nah, itu
yang paling unforgettable apa? Yang wah, untung ya aku kemarin sekolah di sini. Yang paling kamu dapetin gitu. Lingkungan sama guru dan teman-temannya sih. Karena kalau misalnya kita lihat di luar sana, banyak yang mungkin nggak sebaik Al-Azhar 26 ya lingkungannya. Banyak yang masih dengan perundungan yang ekstrim, pembunuhan yang ekstrim, tawuran, dan berbagai kekerasan-kekerasan lain itu masih banyak ternyata merajalela di luar Al-Azhar. Tapi untungnya saat di Al-Azhar ini 3 tahun, belum ada yang sampai se-ekstrim itu. Jadi memang lingkungannya sudah mendukung sekali, dan itu menjadikan suatu hal yang membuat untung aku masuk Al-Azhar 26. Oke, that's good. Ini udah mulai kan nih, closing nih. Pelajaran berharga apa yang kamu dapat selama 3 tahun ini? Sebentar ya. Pelajaran berharga. Gimana cara ngebikin kata-katanya? Yang paling berharga di Al-Azhar 26 ini. Yang kamu dapat? Yang aku dapat. Karena mungkin ini jelasin sedikit ya. Sebelumnya di SD itu aku dan teman-teman tuh kayak kita tuh punya banyak kesamaan. Jadi nggak inklusif, nggak beragam banget. Tapi begitu masuk Al-Azhar 26, ternyata ketemu orang yang beragam banget. Apalagi masuk OSIS, lebih beragam lagi pikirannya. Yang paling berharga adalah bagaimana cara kita untuk mengerti orang lain. Bagaimana mengatakan bahwa kita ini sebenarnya nggak hidup sendiri di dunia ini. Masih banyak orang lain yang mungkin berbeda sama kita, yang mungkin punya pendapat berbeda, punya latar belakang berbeda, punya keluarga yang berbeda. Dan dari situ, gimana aku sebagai satu orang harus memanage diri saya sendiri biar tetap bisa bergabung dengan kebanyakan orang. Jadi ya kita harus saling mengerti. Wow, that's berharga banget itu. Itu like united color gitu ya. Iya, betul. Ternyata warna itu nggak cuma hitam putih. Ternyata banyak banget. Ternyata banyak banget. Ternyata warna itu nggak cuma hitam, putih, abu-abu tengah-tengahnya. Tapi ada yang pink, ada yang dusty pink, ada yang blue-nya aja udah macam-macam. Udah macam-macam. Gitu ya. Wow, that's di usia SMP kamu udah dapetin itu bagus banget tuh, Ta. Tapi juga itu karena di OSIS juga ya akhirnya menegaskan kemampuanmu tuh, maksudnya melatih kemampuanmu di dalam skill yang itu. Ya karena memang nggak gampang ya bekerja sama orang-orang tuh, ternyata yang paling susah adalah mereka punya jalannya sendiri-sendiri dan perspektif sendiri-sendiri. Dan kita sebagai satu orang nggak mungkin kita maksa, kalian ikut aku ya, nggak bisa. Kita harus bagaimana caranya control ourselves, control ego kita, biar semuanya tuh tetap mendapatkan manfaat. Dan tetap respect mereka ya. Betul, kita harus tetap respect. Tetap respect mereka walaupun sometimes beda. Oke, untuk karena udah mau lulus SMP nih, pesen dong buat adik-adik kelas 7, 8, 9. Yang baru. Oke, kalau pesen buat kelas 7, 8, 9, angkatan adik kelas. Tetap semangat, satu yang pasti paling penting tetap semangat. Yang kedua, tetap ingat sama Allah, karena gimana pun juga kita semua di sini ya karena Allah. Yang ketiga, siap-siap karena di depan kita beberapa tahun lagi ini akan menjadi challenge yang besar, dan kita bukan ayah kita, bukan kakek kita yang bakal memimpin, tapi kita yang bakal memimpin dunia ini. Jadi kesempatan di kelas 7, 8, 9 di SMP ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Kalau ada kesempatan, coba ambil kesempatan itu, karena kita nggak tahu di depan kita ada apa. Kalau ada waktu untuk melatih diri, latihlah diri kita dengan sebaik mungkin. Dan juga pesan yang paling penting adalah tentang mental health. Kontrol diri kita, berlatih biar menjadi tangguh. Kalau ada masalah, jangan langsung lari. Hadapi aja sebisa kalian. Masih banyak kok orang-orang yang peduli sama kalian. Dan semoga itu semua nanti bakal menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita untuk memimpin dunia ini di masa depan. Amin. Waduh, terima kasih Kak Athar atas wishing-nya kepada anak-anak. Semoga we wish you back. Kamu berhasil dengan mimpimu secara positif, personally, professionally gitu ya. Pun juga dengan anak-anak adik kelasmu besok gitu. Terima kasih Kak Athar. Siap, terima kasih juga Bu Yud. Oke, sukses selalu. Amin. Baik, kali ini podcast Al-Azhar 26 cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.